Faja'ala yasrifu basarahu yaminan wa shimalan. Maka orang tersebut kemudian menoleh matanya ke kiri dan ke kanan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kana ma'hu fadlu dhahrin falya'ud bihi ala man la dhahara lahu. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang mempunyai kelebihan tunggangan, ya, maka lindungilah dia di atas tunggangannya, atau berikanlah tunggangannya kepada orang yang tidak mempunyai tunggangan atau tidak membawa tunggangan. Wa man kana lahu fadlu zadin, dan barang siapa yang dia terbukti mempunyai kelebihan bekal, ketika safar dia punya lebih bekalnya, apa kata Rasulullah? Falya'ud bihi ala man la zada lahu. Maka berikanlah kepada orang yang tidak mempunyai apa? Perbekalan. Fadzakara min asnafil mali ma dzakarahu, maka Rasulullah menyebutkan tentang macam-macam poin-poin harta yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian para sahabat mengatakan, hatta ra'aina, sampai kami berpendapat atau melihat, annahu la haqqa li ahadin minna fi fadlin, sampai kami mengatakan atau berpendapat, apa kata para sahabat, la haqqa ahadin minna, sampai-sampai tidak ada hak bagi kami, ya, di dalam apa? Di dalam memelihara sesuatu yang sifatnya berlebihan. Jadi tidak ada hak lagi bagi kami menyimpan sesuatu yang sifatnya berlebihan. Karena di sini apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat, barang siapa yang punya tunggangan lebih, berikan kepada yang tidak punya tunggangan. Barang siapa yang mempunyai perbekalan lebih, berikan kepada yang tidak punya perbekalan. Terus Rasul menyebutkan tentang sifat-sifat atau model-model harta yang disebutkan oleh Rasul. Tentunya ini terkait di dalam safar. Ya, safar kalau enggak perbekalan, kalau enggak makanan, minuman gitu ya, kendaraan yang berlebih ketika melakukan safarnya. Sampai-sampai kami mengatakan, annahu la haqqa li ahadin minna fi fadlin. Sampai kami melihat bahwasanya tidak ada kelebihan atau tidak ada hak bagi kami untuk memiliki sesuatu yang sifatnya berlebih. Ini menunjukkan Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang apa? Tentang ta'awun, ya, tolong menolong, terlebih ketika melakukan safar. Dikatakan oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, beliau mengatakan, wa hakadha aidan fil hadits tsani anna nabiyya amara an yata'aqaba ar-rajulani wa thalathata 'alal ba'ir. Baik, disebutkan oleh Syekh Utsaimin tentang begitu pula Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan hadis yang kedua, ya, tentang membonceng di atas untanya 2 orang atau 3 orang dan seterusnya. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan ta'awun, ya, ketika dalam safar. Di dalam sebuah hadis yang lainnya, Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang bentuk as-shadaqah, wa tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu shadaqah, dan mengangkatkan bagi dia, ya, harta yang dimiliki olehnya. Maka ini termasuk sedekah. Terlebih kalau dia apa? Kemudian berbagi tempat, ya, dalam kendaraannya, atau berbagi makanan, ya, berbagi bekal ketika apa? Ketika dia safar. Apalagi kalau orang-orang kita, biasanya orang-orang Sunda gitu ya, kalau sedang melakukan safar mesti semua dibawa gitu. Mau bikin uras, lepet lah, bikin apapun lah gitu ya. Gorengannya, bala-balanya. Orang-orang ibu-ibu berpergian nyaba sama ibu-ibu dulu sama ibu-ibu sekarang. Kalau ibu-ibu sekarang biasanya kewe di jalannya beli gitu. Pas kebetulan di jalan ternyata nggak ada makanan atau nggak ada tempat jajanan gitu. Ternyata ibu-ibu lama gitu ya, karena memang terbiasa dengan itu. Kenapa disebut ibu-ibu lama? Biasanya orang-orang ibu-ibu seperti inilah, karena memang terbiasa dari dulu gitu ya. Kalau melakukan perjalanan itu, masya Allah, semuanya dipersiapkan. Kalau ibu-ibu sekarang biasanya yang instan-instan, kewe di rest area, makan aja di tempat, ya, istirahat, walaupun harganya sangat beda. Kadang-kadang apa? Kadang-kadang ketika istirahat tidak ada yang bisa kita makan.
Nah, ya, ketika istirahat justru malah kita ngarewong ya kepada ibu-ibu yang membawa perbekalan yang banyak. Tetapi di sini justru menunjukkan tentang apa? Tentang akhlak ya seseorang di dalam melakukan perjalanan. Karena ini adalah anjuran ya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik, kemudian hadis yang kedua. Al-haditsu tsani, hadis yang kedua. Wa an Jabir radhiyallahu anhu. Dari Jabir semoga Allah meridainya. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Annahu arada an yagzu. Rasul sallallahu alaihi wasallam hendak melakukan peperangan atau ketika ingin berperang. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam hendak berperang, faqala, maka Rasul mengatakan, ya ma'syarul muhajirin, wahai sekumpulan orang-orang muhajirin, wal ansor, dan orang-orang ansor, inna min ikhwanikum kauman, sesungguhnya ada di antara saudara-saudara kalian kauman, satu kaum, laisa lahum malun, yang mana kaum itu tidak punya harta. Ini ketika mau berperang. Wala asyiratun, dan tidak punya keluarga. Falyadhumma ahadukum ilaihi rajulain, maka hendaklah seseorang di antara kalian mengikutkan dia kepadanya 2 orang, awi thalatha, atau 3 orang. Famali ahadina min dhahrin yahmiluhu illa uqbatun, yakni ka uqbati ahadihim, maka tidaklah di antara kami ya min dhahrin yahmiluhu, itu daripada tunggangan yang menungganginya, membawa tunggangan, kecuali apa? Kecuali membonceng gitu ya, kecuali membawa sahabat-sahabat yang lain yang tidak mempunyai tunggangan. Taib. Maka kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam, di sini sahabat ya Jabir, fadomamtu ilayya itsnaini aw tsalatsa, maka aku pun membonceng ya di belakangku 2 orang atau 3 orang. Mali illa uqbatun ka uqbati ahadihim min jamali. Sampai Jabir mengatakan, ya, maka bagianku tidak dapat naik unta sama dengan mereka. Artinya unta yang dinaiki oleh Jabir ini sampai 2 orang dan 3 orang yang menaikinya. Taib. Dan ini tentunya ada keutamaan ya, yang seseorang yang mempersiapkan orang yang hendak melakukan peperangan, jihad. Nabi SAW, man jahaza ghazian faqad ghaza. Barang siapa yang mempersiapkan orang yang berperang, maka dia seperti berperang. Terlebih ketika dia berperang, kemudian mempunyai kelebihan harta, diberikan kepada yang berjihad, maka dia pun akan mendapatkan pahalanya. Ya, maka dia pun akan mendapatkan pahalanya. Masih keutamaan seseorang apa? Membantu temannya di dalam safar. Kalau ini lebih spesifik ya. Yang kedua ini adalah di dalam perjalanan yang sifatnya jihad ya, perjalanan syar'i, perjalanan ibadah. Karena para ulama mengatakan perjalanan itu ada yang perjalanan ibadah ya, perjalanan taat, safarut ta'ah gitu ya, safar ibadah, seperti berpergian mencari ilmu ya, atau dia safar dalam keadaan berjihad, atau safar untuk umroh, untuk haji, maka ini safar taat. Maka ini adalah safar ta'ah. Atau safar melakukan tazawur, saling berziarah, menziarahi saudaranya yang ada di tempat jauh gitu ya, itu pun safar taat. Maka hendaknya seseorang apa? Tentunya melakukan ya adab-adab, etika-etika di dalam safar tersebut. Baik, kita baca dulu. Kemudian yang ketiga, nanti kita bacakan penjelasan Syekh Utsaimin ya, atau tambahan penjelasan syarahnya. Kemudian al-haditsu tsalis, hadis yang ketiga, wa anhu, dan darinya, masih dari Jabir. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya, beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatakhallafu fi safari atau fil masiri.
Terbukti Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau ketika safar maka yatakhallaf. Yatakhallaf ini adalah mengakhirkan diri. Jadi posisinya paling belakang. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika safar maka beliau posisinya di paling belakang dari rombongan. Fayuzid dha'ifa wa yurdifu wa yad'ulahu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam itu membantu orang yang lemah, kemudian memberikan tunggangan kepadanya dan memanggilnya, mendoakannya. Rawahu Abu Daud bi isnadin hasan. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud dengan sanad yang hasan. Baik. Ini tentunya kalau bahasa kitanya apa? Orang yang belakang itu biasanya apa untuk bahasa orang-orang yang safar itu sweeper ya. Jadi untuk betul-betul mencari teman-teman yang safar, barangkali ada yang kewalahan, ada yang kecapean, ada yang dan lain sebagainya. Maka Nabi SAW menyisir itu dari belakang. Sengaja justru apa? Untuk melihat dikhawatirkan ada orang-orang yang lemah, kata Nabi. Di sini ada dikhawatirkan ada yang lemah, ada orang yang perlu bantuan gitu ya. Atau ada yang perlu tunggangan. Terlebih yang ditungganginya adalah ketika itu hewan, ya ada kalanya hewan sakit, ya ada kalanya hewan lemah, capek, sehingga tidak bisa ditunggangi, ya sama dengan motor gitu ya, ada kalanya mogok dan lain sebagainya. Makanya termasuk apa? Termasuk ternyata model-model seperti ini sudah jauh-jauh Rasulullah SAW melakukannya. Di dalam apa? Di dalam melakukan apa? Sweeper ya atau sweeping. Di posisi belakang tujuannya untuk supaya apa? Supaya melihat orang-orang yang tertinggal, yang lemah. Dikatakan oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, di sini kata Syekh Utsaimin, wa kadzalikal haditsu tsalis, begitu pula hadis yang ketiga, anna Rasul sallallahu alaihi wasallam yakunu fi ukhrayatil qaum. Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di di paling belakang dari suatu kaum fi safar, dalam sebuah safar. Yuzid dhaif, untuk apa tujuannya? Untuk membawa orang yang lemah. Ya, untuk membawa orang yang lemah. Sebagaimana telah tetap dalam hadis riwayat Muslim dalam kisah Jabir. Ya, dalam kisah Jabir bahwasanya Nabi SAW pernah melihat atau safar bersama Jabir, dan Jabir berada di atas kendaraan atau unta, dan untanya qad a'ya. A'ya ini sudah kewalahan, a'ya ini kecapean untanya. Fadaraban Nabi sallallahu alaihi wasallam al-jamala wa da'alahu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memukul unta itu dan mendoakan unta itu. Fasara yamshi kama tamshir rikab, maka berjalan lagi si unta ini sebagaimana unta-unta yang lainnya berjalan. Artinya sehat kembali gitu. Ya, kalau sekarang kita sweeper ini di belakang biasanya bawa bawa peralatan ya, bengkel. Kalau Nabi SAW cukup didoakan, cukup diusap, didoakan, sembuh gitu ya, masya Allah berjalan. Tapi ini kekhususan bagi Nabi ya, kekhususan bagi Nabi SAW. Nggak boleh kita, wah sudahlah saya nanti jadi sweeper di belakang. Apa peralatannya? Cukup doa ya sama air liur, diusapkan gitu ya karena motor. Enggak bisa ya, ini khusus bagi Nabi SAW. Falhasil annahu yanbaghi lil insani an yakuna ma'rufaqaihi fi safari muhsinan ilaihim. Hasil dari hadis 3 ini, sepantasnya bagi seseorang ketika melakukan safar bersama temannya, untuk apa? Muhsinan ilaihim, berbuat baik kepada mereka. Qadiyan lihajatihim, menunaikan hajat kebutuhan mereka. Mu'inan lahum, menolong mereka. Fa inna hadza minal adabi nabawiyyati, karena sesungguhnya ini termasuk adab, akhlak Nabi, allati ja'at biha sunnatun Nabi, yang tentunya telah datang dengan tentang hal itu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tentu ini adalah adab atau sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, memberikan pertolongan kepada teman ketika sedang melakukan safar.
Taib. Karena seseorang tentu akan diuji ya, dalam safar itu akan diuji. Akan diuji sehingga akan terlihat nampak jati diri, watak asli dalam safar itu. Ya, makanya Rasul mengatakan as-safaru qit'atun minal adzab. Safar itu ya sebagian daripada azab. Yamna'u ahadakum ta'amuhu wa syarabuhu wa naumuhu. Karena seseorang ketika melakukan safar akan terhalang dari apanya? Dari nikmatnya makan, minum, bahkan tidur. Fa idza qada ahadukum hajatahu falyati ahlah. Apabila seseorang sudah menunaikan hajatnya, sudah pulang dari safarnya, maka cepat-cepat buru-buru datangi istrinya. Apalagi safarnya nggak sama istri, ya, apalagi safarnya nggak sama istri. Karena tentunya dia beberapa hari safar mampu menahan hawa nafsu gitu ya. Karena tidak bareng istri, pulang buru-buru datangi istri, maksudnya ke rumah. Pulang safar jangan ke sana kemari dulu gitu ya. Tapi buru-buru datang ke rumah. Ini tentunya petuah-petuah Nabi SAW atau adab-adab yang beliau bukan hanya beliau sampaikan dengan lisan, tapi beliau buktikan dengan amalan. Ya, beliau lakukan dengan pekerjaan. Jadi ada sunnah qauliyah, ada sunnah fi'liyah. Sunnah yang hanya disampaikan oleh Nabi dan sunnah yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Maka ini derajatnya lebih kuat, artinya anjuran ya. Anjuran terlebih kita yang melakukan safar ya, yang mengharapkan diberikan kelancaran dalam perjalanan kita. Taib, setelahnya ini sudah selesai ya. Pendek ini dibawakan oleh Syekh Utsaimin. Kemudian setelahnya adalah babu ma yaquluhu idza raqiba dabbata lis-safari. Bab apa yang diucapkan ketika menunggangi kendaraan untuk safar. Atau doa safar ya. Ini dibawakan bab ini tentang doa-doa safar. Jadi yang sudah kita bahas sebelumnya apa? Tentang anjuran safar di hari Kamis, tentang anjuran safar di awal hari ya, di pagi hari, tentang anjuran safar membawa teman, tentang adab etika safar memilih pemimpin dalam safar. Memilih pemimpin dalam safar. Tentang anjuran safar menolong teman di dalam safar. Atau tentang kemarin apa? Memperhatikan kendaraan ya yang ditunggangi. Terlebih kendaraan itu adalah kendaraan makhluk hidup ya, memperhatikan makannya, istirahatnya dan lain sebagainya. Nah, kemudian sekarang adalah tentang apa? Babu mayaquluhu idza raqibad dabbata fi safari atau li safari. Bab yang diucapkan oleh seseorang ketika hendak melakukan atau menunggangi kendaraan untuk melakukan safar. Jadi doanya apa saja? Ini yang pertama disebutkan dalam surat Al-Ahzab ya oleh Imam Nawawi ayat ke-12 sampai ke-14. Dalam surat Al-Ahzab Taib, ini itu sana Al-Ahzab enggak? Hah? Zukhruf ya? Bukan Ahzab ya, Zukhruf, tapi sini Al-Ahzab. 12-14 Zukhruf ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ja'ala lakum a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa ja'ala lakum minal fulki wal an'ami ma tarkabun." Dan Dia Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan bagi kalian ya minal fulki, daripada fulk apa namanya perahu, wal an'am binatang ternak, ma tarkabun yang kalian tunggangi atau bisa dipakai menjadi kendaraan gitu ya. Litastawu ala dhuhurihi tsumma tadhkuru ni'mata rabbikum. Kemudian kalian mengingat kenikmatan Tuhan kalian, idza stawaitum alaihi, apabila kalian sudah berada di atasnya. Wa taqulu, dan kalian mengucapkan subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Ini doa yang pertama. Jadi ketika kita naik bis, naik pesawat, naik kapal ya, atau perjalanannya pakai kuda, pakai unta, maka yang diucapkan adalah subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Baik.
Ini ayat yang pertama ya. Kemudian setelahnya dibawakan beberapa hadis atau satu hadis ya. Satu hadis ya dalam bab doa ini. Dikatakan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala, al-haditsul awal, hadis yang pertama, an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Umar semoga Allah meridhoinya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam, kana idza stawa ala ba'irihi, terbukti Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau sudah berada di atas untanya, ya, kharijan ila safari, ketika beliau keluar menuju safar, kabbara thalathan, maka Nabi bertakbir 3 kali. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Tsumma qala, kemudian Nabi beliau mengatakan, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadza albirra wat taqwa wa minal amali ma tarda. Allahumma ya Allah, inna nas'aluka fi safarina hadza albirra wat taqwa. Sesungguhnya kami meminta kepadamu di dalam safar kami ini albirra wat taqwa, kebaikan dan ketakwaan. Wa minal amali ma tarda, dan dari amalan yang kau ridhoi. Allahumma hawwin alaina safarina hadza, ya Allah, mudahkanlah bagi kami perjalanan kami ini. Wat'ui anna bu'dahu, dan jauhkan dan jadikanlah yang jauh itu menjadi dekat. Allahumma anta sahibu fis safar, ya Allah, engkau adalah teman di dalam perjalanan. Wal khalifatu fil ahli, ya, dan yang menjaga, melindungi di dalam keluarga. Allahumma inni a'udzubika min wa'tha'is safar, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejelekan safar, wa ka'abatil mandor, dan dari kejelekannya pandangan, penglihatan, wa su'il munqalab, dan jeleknya tempat kembali, fil mali wal ahli wal waladi, baik di dalam harta, keluarga dan juga anak. Wa idza raja'a, dan apabila dia kembali, qalahunna, maka dia pun mengucapkan doa tadi, wa zada fihinna, dan ditambahkan di dalam doa tersebut kalau pulang ya, pas dari safarnya, pulang dari safar, aibun taibun abidun li rabbina hamidun. Ya, aibun kembali, taibun dalam keadaan bertaubat, abidun ya, hamba-hamba, li rabbina kepada Rabb kami, hamidun, ya, yaitu kami telah bertobat kepada Allah dengan beribadah serta memuji Tuhan kami. Hamidun artinya memuji. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Taib, ini ada yang hafal ini ya. Dibiasakan ya menghafal. Taib. Kalau ininya, kalau ayatnya hafal ya. Gimana? Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Kemudian Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadza albirra wat taqwa wa minal amali ma tarda. Allahumma hawwin alaina safarina hadza watwi anna bu'dahu. Allahumma anta sahibu fi safar wal khalifatu fil ahli. Allahumma anta sahibu fi safar. Taib. Allahumma anta sahibu fi safar wal khalifatu fil ahli. Allahumma inna na'udzubika min wa'sa'i safar wa ka'abatil mandor wa su'il munqala fil mali wal ahli wal waladi. Nah, ini doa ya, biasakan dihafal ya. Adapun setelah pulang dari safar, maka doanya adalah ditambah dengan aibun taibun abidun li rabbina hamidun. Ditambah doanya dengan doa itu.
Taib. Itu satu hadis ya dalam bab ini. Kemudian di salah satu penjelasan dari Syekh Utsaimin rahimahullah, ya perlunya kita berdoa dengan doa ini, karena dalam doa ini apa, ada lafaz yang kemudian kita meminta kepada Allah, alladzi sakhkhara lana hadza, subhanalladzi sakhkhara lana hadza, maha suci Allah zat yang telah menundukkan ini bagi kami. Tentunya kendaraan yang dulu yang dipakai adalah unta, kuda, ya. Itu semuanya ubun-ubunnya di di tangan Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan berarti sekarang kayak pesawat, kapal, itu semua juga di tangan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita meminta kepada Allah yang telah menundukkan itu semua, ya. Jadi Allah yang membuat kemudahan di dalam perjalanan. Itu doanya dihafal, ya. Baik, itu saja dulu mungkin ya yang bisa sampaikan. Jam berapa sekarang kisah nih? Udah lewat ya? Oh, ada 2 hadis, ada 3 hadis. Oh, ada 3 hadis ya. Oh, taib. Ada 3 hadis dalam bab ini. Masih ada 2 hadis lagi, masih tentang seputar doa, ya. Baik, itu saja dulu. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.